Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kali ini mereview Masjid Al-Manar dari luar, atau Masjid Al-Manar Ngawonggo, Jebar, Klaten, dilihat dari luar atau bagian luarnya. Oke, ada nama di situ, Masjid Al-Manar. Kemudian alamatnya di Ngawonggo, Jebar, Klaten, RT 16 RW 8. Desanya Ngawonggo. Kecamatannya Jebar, Kabupatennya Klaten. Persis di pinggir jalan dekat dengan perempatan, tapi jalannya jalan utama desa yang cukup ramai. Oke, maka karena saya berada dan Masjid Al-Manar memang tidak punya halaman, jadi halamannya itu langsung dengan jalan utama kampung, jalan utama desa, sehingga saya mengambil gambarnya dari seberang jalan. Ya mau tidak mau, ini lewat mobil, sepeda motor, lalu lalangnya kendaraan sepeda motor dan mobil. Untung tidak ada truk, karena memang tidak diizinkan untuk lewat jalan kampung ini, karena truk yang biasa masuk ke Batur, yang tempat perindustrian pengecoran logam, itu truk-truk yang besar itu dengan muatan tonase yang sangat besar juga. Kalau lewat sini jelas satu, jalannya sempit, ngebak-baki memenuhi jalan, kemudian banyak tikungan tajam 90 derajat. Kalau untuk belok truk yang besar, apalagi kalau gandengan, jelas tidak bisa. Oke, nah pokoknya rame deh, sepeda motor, mobil dan seterusnya, karena memang jalan kampung. Dan kebetulan di sebelah utara Masjid Al-Manar ada bangunan pondok 4 lantai. Pondoknya namanya Pondok Mukharikun Najah, yang kebetulan yang di sini ini Pondok Mukharikun Najah untuk santriwati. Sementara yang santri laki-laki ada di sebelah timur, agak jauh dari sini. Oke, yang agak dekat ini sebelah juga ada Pondok Tahfidz. Kemudian ada 2 pondok tahfidz yang berdekatan dengan Masjid Al-Manar ini, dan juga letaknya berdekatan dengan Mukharikun Najah yang untuk putri. Oke, ini dari luar Masjid Al-Manar dari depan. Yang sebetulnya bangunan masjidnya belum belum memenuhi standar, karena tempat parkirnya tidak ada. Jadi kalau ada jamaah yang dari luar kota atau mau jamaah dari desa sendiri yang membawa kendaraan sepeda motor atau mobil, mesti diparkirnya di depan masjid ini, dan itu pasti memakan bau jalan. Nah, tapi ya nggak apa-apa lah. Makanya ini ada perluasan wakaf tanah. Waalaikumsalam. Nah, ini Ustadz Mukharikun Najah lewat, dan kebetulan juga kenal dia itu anak tetangga. Ini ada dari pojok selatan depan ada tulisan Al-Manar, kemudian ada lampu penerangan, dan ini produk sendiri, produk desa sendiri dari tiangnya, hasil pengecoran logam, karena ada pabrik. Karena Ngawonggo terkenal dengan desa industri pengecoran logam, juga Batur yang dulunya juga dikenal dengan desa tenun ATBM, tapi kalah bersaing dengan yang mesin, maka yang ATBM gulung pabrik, bukan gulung tikar. Kalau gulung tikar itu bangun tidur. Oke, ini bagian luar, halamannya cuma secuil dan mau tidak mau. Dan ini itu ada kotak, ada tulisannya, coba kita dekatkan. Oke, nih
kotak infak perluasan masjid, karena memang saat ini ada proyek perluasan bangunan Masjid Al-Manar ini, yang kebetulan di sebelah barat masjid itu tanah milik milik keluarga Bapak Sampurno Jati diwakafkan oleh takmir, kemudian dipakai untuk perluasan sehingga nanti masjidnya lebih luas, kemudian ditarik agak ke barat sehingga punya halaman yang kira-kira luasnya nanti mencapai 130 meter persegi. Ini di spanduk itu ada ini. Nah, ini mohon doa restu atas pembangunan Masjid Al-Manar. Sebetulnya bukan pembangunan. Kalau pembangunan berarti kan belum ada masjidnya. Ini sudah ada masjid, kemudian ada tanah wakaf, nah diperluas. Perluasan sehingga ini ada gambarnya nanti masjidnya seperti apa. Direncanakan 2 tingkat, 2 lantai. Dana yang dianggarkan 5 miliar. Masjid di kampung dengan anggaran 5 miliar. Karena nanti fasilitas-fasilitas yang disediakan jelas standar masjid. Kemudian nanti bagian atas nanti pengembangannya bagaimana termasuk tergantung dari takmir. Tapi dengar-dengar kemarin pokoknya nanti rencana dikembangkan untuk ya istilahnya apa namanya, produk yang menghasilkan, oke, untuk memakmurkan masjid. Oke, ini dari sebelah depan pojok timur selatan. Oke, kita geser lagi, ada 3 pintu. Ada pintu utama yang langsung dengan pintu pagar. Langsung pintu pagar, ini pintu utamanya. Oke, ini pintu utama. Kemudian kalau kita geser ke selatan, ada 2 jendela. Kemudian paling selatan ada pintu lagi, pintu sebelah selatan. Oke, kita geser lagi ke utara, kembali lagi ke pintu utama. Kemudian kalau ke utara lagi ada 2 jendela juga dan 1 pintu bagian utara. Ini barangkali sekilas tentang masjid dari arah depan, dan ini di atas ada tulisan Masjid Al-Manar atau Masjidil Manar, Masjidil Manar sama aja lah, Masjid Al-Manar kalau ditulis di dalam huruf Latin. Ada beberapa pepohonan dalam pot untuk hiasan, cuma yang ada cuma sebelah selatan pintu gerbang ini, karena memang tidak ada halaman yang cukup memadai untuk pertamanan. Insya Allah nanti kalau sudah dikembangkan, diperluas, nanti akan ada halamannya, ada tempat parkirnya, dan juga ada pertamanan. Oke, kita lihat di sana. Oke, kita mendekat ke arah teras. Ada apa yang ada di teras? Nah, sebelum kita sampai ke teras ada 3 tangga. Kita untuk ke sana harus melalui 3 tangga. Dan ini besi-besi yang ditaruh di sini ini dipakai untuk bantuan bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang istilahnya sudah tidak kuat untuk pegangan lah. Oke, di teras kita lihat ada etalase. Ini ada etalase. Etalase ini diadakan oleh takmir masjid untuk apa namanya, tempat menaruh sedekah dari jamaah berupa jajanan atau makanan atau nasi, terserah yang bersedekah. Ada itu tulisannya, gerakan memakmurkan masjid, etalasi sedekah.
siapa saja boleh mengisi, siapa saja boleh mengambil. Cuma bayarnya dengan doa. Doakan yang terbaik untuk saudara kita yang telah bersedekah. Sholat jamaah di masjid, dari masjid kita bangkit. Ini kebetulan hari ini kosong. Waktu saya mau review ini, ketika direview ini memang kosong karena dialihkan ke perluasan masjid karena memang di sana ada tukang yang benar-benar memerlukan konsumsi, sehingga ini kosong. Oke, ini etalase. Biasanya memang penuh, tapi untuk saat ini setelah ada pembangunan itu kosong karena dialihkan ke pembangunan. Oke, dan tidak, ini teras depan masjid. Oke, ini terasnya, kemudian ada etalasenya. Oke, kita ke utara. Di sana ada apa itu? Oke, di sini ada kulkas pendingin. Nah, yang biasanya yang ditaruh di sini adalah minuman, dan kebetulan di situ ada di bagian bawah itu ada teh yang barangkali sudah tinggal minum, yang mereka yang menginginkan teh dingin, minuman dingin, biasanya siang hari. Ini juga kebetulan kosong karena memang untuk sedekah ini dialihkan. Yang tadinya sedekah untuk masjid di sini ditaruh di sini, yang minuman ditaruh di freezer ini atau di kulkas ini, dan ini kulkas ini merupakan infak sedekah dari pemilik tokonya. Oke, tuh ini kebetulan kosong, hanya isi itu tuh sisa tadi malam, karena tadi malam Jumat ada, dan ini kebetulan hari Jumat, tadi malam ada kajian tafsir. Nah, itu ada air teh yang sisa kemudian dimasukkan ke situ biar dingin, bisa dimanfaatkan, bukan dibuang tapi dimanfaatkan jamaah nanti biasanya siang. Dan ini kebetulan di Masjid Al-Manar banyak kegiatan, diantaranya kalau Jumat ada Jumat Barokah, kalau subuh ada subuh barokah. Untuk Jumat Barokah itu pada hari Jumat. Dulu pernah kerjasama dengan satu yayasan, lupa itu, Menwark atau apa itu. Jadi jamaah sholat Jumat, setelah sholat mereka mendapatkan satu dus nasi. Dan kalau tidak ada pihak dari luar, biasanya nanti pihak takmir itu masak. Oke, ini pintu bagian utara, dan ini tertempel pengumuman juga. Monggo bagi sobat-sobat yang ingin berdonasi, beramal untuk nantinya. Nih, ada panitia perluasan Masjid Al-Manar. Mari donasikan infak terbaik Anda untuk perluasan masjid. Ini bisa menghubungi kontak personnya panitia, tapi yang dipakai yang bawah, karena Bapak Haji Umar Alfandi itu sudah meninggal pada waktu hari raya Idul Fitri kemarin, pas hari raya tanggal 1 Syawal. Ini bisa menghubungi Bapak Eksan Nur Hadi dengan nomor telepon itu, nomor HP itu. Kemudian kalau mau donasi lewatnya BRI, ini atas namanya Bapak Eksan Nur Hadi juga sebagai selaku bendahara, dengan nomor rekening seperti ini. Dan kalau mau bertemu dengan sekretariat langsung bisa Masjid Al-Manar, RT 16 RW 08 Nawonggo Cepen Klaten. Kalau di Google Map tinggal ketik aja Masjid Al-Manar Nawonggo.
Nanti di sana akan ketemu dengan masjid ini, map Google-nya. Begitulah ini, kemudian kita intip agak di luarnya. Ini di sebelah utara memang ada longgar begini, dan di sana ada tempat wudhu dan toilet untuk putri. Tempat wudhu dan toilet untuk putri, dan juga di sebelahnya ada gudang tempat penyimpanan ini nih, peralatan-peralatan yang seperti ini. Ada mangkok, ada piring, ada gelas, dan seterusnya. Sementara untuk tempat wudhu dan toilet yang pria ada di sebelah selatan sana. Oke, begini, sekian dulu barangkali review untuk Masjid Al-Manar sebelum barangkali dirobohkan atau diganti dengan Masjid Al-Manar yang baru, hasil dari perluasan yang sudah dimulai. Perluasannya, pembangunan yang dari sini tidak kelihatan karena berada di sebelah barat Masjid Al-Manar Ngawunggo Jeber Kaden. Oke, terima kasih telah mengikuti dan telah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen, dan juga tombol subscribe-nya ditekan karena subscribe itu gratis kok. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.